Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan akan diambil dari Mazmur 3 ayat 1 sampai 8. Nanti mohon Ibu Nerliana membacakan. Kemudian Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 21. Nanti mohon Ibu pimpin. Kemudian Kisah Para Rasul 9 ayat 22 sampai 43. Mohon Ibu Sarma bacakan. Silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Saya ulangi Mazmur 3 ayat 1 sampai 8 ya, bukan sampai Betul. 9. Ya. Baik. Salam Pastor Paul, salam Bu Ana, salam Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom, dan salam yang hadir di YouTube, dan juga yang akan nonton siaran ulang kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 3 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan, tolonglah aku. Ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Demikian. Lanjut Ibu Pipin. Baik, saya lanjutkan. Kisah Rasul 1 ayat Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 21 saya membacakannya. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya. Ini aku Tuhan. Firman Tuhan. Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu,
tetapi banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Pipin, Bu Sarma. Silakan. Baik, saya akan baca firman Tuhan yang berikutnya. Ayat 23. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Tidak dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup.
Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Ibu-Ibu atas pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang ada di YouTube dan di Zoom, mari kita siapkan hati dan menerima firman Tuhan dari Pastor Paul, dipersilakan. Ya, haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap pagi apabila kita hidup di dalam kasih-Nya yang sempurna, dengan setia dan tanpa retorika. Hari ini tema kita adalah lari dari musuh. Mazmur ini buku yang jujur sekali ya, Mazmur ya. Waktu saya mengalami masa pencobaan yang luar biasa ya, tahu semalam-malaman saya membaca Mazmur ya. Saya nggak bisa tidur, badannya panas semua ya. Stres itu ya. Saya baca kitab Mazmur ini, saya baca keras-keras saudara. Di kamar itu saya baca keras-keras ya. Udah sampai pasal 150 ya. Ulangi lagi di depan lagi. 4 kali dalam masa-masa itu saya baca Mazmur. Cuman baca Mazmur aja saya. Ya, saya baca keras-keras itu. Ini buku yang jujur. Itu banyak orang kan, oh jangan mengeluh, jangan begini, jangan begitu sama Tuhan. Ayo, dia nggak ngerti, ya. Bukan mengeluh marah-marah, bukan. Tapi datang sama Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan. Keluhannya adalah keluhan, yang saya Mazmur. Terakhirnya selalu membangunkan. Tapi aku percaya kepada Tuhan. Coba tadi Mazmur tadi ya Mazmur 3 tadi. Ya, Mazmur 3 tadi endingnya apa tadi? Judulnya kan ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya, wah sih keluluhan. Tapi coba ayat ke-8 dan ke-9. Ya, ayat ke-7 mulai. Aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Di depannya itu kelihatannya mengeluh saudara. Tapi ayat terakhirnya selalu apa? Aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Engkau memukul rahang semua musuhku, mematahkan gigi orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat buat semua. Selalu ya. Di depan itu kelihatannya keluhan, tetapi di belakang itu selalu ya. Jangan takut saudara. Jangan munafik. Kalau kita memang lagi capek, Tuhan aku lelah Tuhan. Tuhan aku lelah Tuhan. Ya, tapi Tuhan kuatkan aku. Sukacitamu bersama denganku. Gitu saudara. Bukan mengeluh-mengeluh, Tuhan kenapa gini ngomel-ngomel. Bukan. Tapi Mazmur ini jujur. Kondisinya memang capek. Tuhan aku iri Tuhan. Tuhan aku marah Tuhan. Jangan munafik. Anda nahan-nahan diri begitu. Munafik begitu. Anda akan jadi orang yang hipokrit, munafik ya. Anda nggak suka sama Tuhan, nggak suka dengan kondisi ini, tidak menyenangkan. Anda bilang, Anda letih, Anda marah, Anda jealous, Anda syirik, Anda ngomong Tuhan. Tapi selalu ingat, harapkan Tuhan ada selalu pertolongan, Tuhan ada selalu kekuatan, di dalam Tuhan selalu ada penghiburan, di dalam Tuhan selalu ada sukacita. Ya. Saya marah, bisa marah. Nggak mungkin nggak marah. Seorang itu jangan munafik gitu ya. Kadang-kadang orang itu munafik. Ayo marah, nggak boleh marah. Siapa bilang nggak boleh marah? Ya, yang penting waktu marah itu jangan sampai matahari terbenam. Ayo, kamu dengki. Wah, kamu dituduh. Saya dulu gitu ya. Saya pernah ada orang nuduh saya ya. Ayo kamu marah. Emang kenapa kalau marah? Emang nggak boleh marah? Boleh. Yang penting matahari terbenam selesai. Makanya cepat bereskan. Artinya apa? Kamu harus cepat bereskan. Tata hatimu. Ya, orang dikhianati ya pasti tidak senang hati, saudara. Ya.
Kamu boleh ngomong sama orang-orang Kristen ngerasani saya. Begitu kamu sudah ngomong sama orang Islam, dikhianati, saya marah, saudara. Marah, jangan ngomong nggak marah. Dan saya nggak suka hati. Ya, enak langsung mual. Ya. Kalau di sebelah saya bisa saya pukul itu. Kalau di sebelah saya serius, nggak pakai ini. Tetapi nggak boleh sama matahari terbenam. Tapi jujur nggak marah-marah. Saya marah bukan karena dia menjelek-jelekan saya. Saya marah karena dia berapat kepada orang Islam dan melawan saya. Ya kan? Kalau dia menjelek, saya kalau tidak marah kepada orang-orang yang memfitnah dan menjelek-jelekan saya nggak marah, saudara. Biasa. Tapi saya marah ketika orang itu sudah merapat kepada orang Islam, kepada musuh-musuh. Pengkhianat kita susah. Waduh, jadi begitu. Nah, itu saya marah. Ya. Gak usah munafik. Saya lihat banyak orang-orang munafik ya. Ada orang merasa dituduh sama saya, dia merasa kami tetap mengasihimu. Oh, saya bilang, oh enggak, semoga Tuhan mengampunimu. Saya marah kok, memang kok, saya nggak suka kok. Ya kan? Semoga Tuhan mengampunimu. Nggak usah ngomong Tuhan mengasihimu. Ya kan? Agustan dulu ya, mau ngancem bunuh saya. Oh, semoga Tuhan mengampuni kamu. Wah, aku tetap mengasihimu, Agustan. Tai kucing. Tai kucing. Jangan munafik kita ya. Kita bilang, semoga Tuhan mengampuni kamu. Kita, semoga Tuhan mengampuni kamu. Kecuali Anda benar-benar ngamal. Anda jangan, itu ya, saya dulu belajar psikologis ya, waktu saya kuliah teologi itu, saya belajar psikologis itu 3 semester ya. Dia dikasih tahu. Yang begitu itu adalah kamuflase psikologis. Percuma. Kelihatannya masalahnya ada, Anda hanya memberikan kamuflase. Jangan, yang benar disalurkan. Setiap kali ada tekanan-tekanan dalam jiwamu yang kamu tidak suka, baik itu kemarahan, kekecewaan, keputusasaan, depresi, Anda bukan Anda tekan. Jangan Anda anggap pura-pura nggak ada. Nggak boleh. Ya, ada. Bereskan. Kalau Anda anggap pura-pura nggak ada, itu nanti Anda jadi hipokrit. Dan Anda akan memendam, Anda akan punya satu kantong memori ditaruh di sana. Semua yang busuk-busuk di sana, lama-lama meledak nggak? Meledak. Tapi kalau Anda dalam kantong memori itu ada masalah, ya, Anda jangan taruh di kantongan untuk dikumpulin di situ, jangan. Buka sekalian, ini ada barang busuk nih, keluarin. Kalau di rumahmu ada barang busuk, jangan malah dipojok-pojokin, taruh di bawah lemari. Suatu ketika singgatnya keluar semua. Singgat itu apa singgat? Ulatnya itu keluar semua nanti, saudara. Kalau ada barang busuk, dikeluarin sekalian, ditarik. Ambil, buang. Bau, iya bau, enggak apa-apa, tapi ambil, tarik. Kalau ada barang busuk di rumahmu, ambil, tarik. Jangan malah disokok, disembunyikan. Dulu saya waktu kecil karena mungkin males ya. Ya mungkin banyak anak kecil juga begitu ya. Kalau kita ada barang yang kurang baik itu kita malah colokkan sekali ke dalam kolongnya lemari atau di kolong karpet begitu kan. Suatu ketika saya ada makanan dia jatuh, meletak dorong ke dalam. Nah 3 hari kemudian, wah itu ularnya keluar semua, saudara. Ularnya keluar semua. Nah, dari situ saya belajar, iya ya, barang itu tuh diambil sekalian, biar busuk diambil sekalian. Sudah selesai. Tapi kalau kamu biarkan itu kamu simpan, itu busuk itu sampai bertahun-tahun nggak hilang-hilang. Sudah kamu ambil, udah kamu bereskan pun akhirnya sampai bertahun-tahun nggak hilang-hilang busuknya itu. Bau, wah, Anda mesti semprot-semprot pakai segala macam, pakai alkohol, pakai segala macam. Tapi kalau Anda ada barang busuk, langsung keluarin. Ada barang busuk, langsung keluarin. Artinya apa? Akuin. Ya memang saya marah kok. Memang saya nggak suka kok. Nggak usah malu, nggak usah gengsi, nggak usah, jangan tertuduh. Memang saya nggak suka kok, mau apa? Gitu ya. Enak ya kayak saya ya. Pendeta kok marah? Emang kenapa kalau marah nggak boleh marah? Emang kamu siapa ngatur-ngatur hidup saya? Kan begitu kan. Saya mau marah suka-suka saya. Kamu nggak suka ya nggak usah di sini. Kan begitu kan, nggak usah deket-deket saya. Enak ya hidup kayak saya ya, free. Temennya ya banyak. Semua orang deket-deket saya senang, berteman dengan saya senang. Ya, karena saya orangnya terbuka, open.
dan saya tidak pernah menyimpan di hati. Kebusukan-kebusukan itu nggak pernah saya simpan. Sehingga orang nyaman kalau sama saya. Ya kan? Pokoknya tampilannya saya itulah saya. Enak kan? Ringan, ya awet muda, ya badannya enak, kita selalu enteng, tidur ya ngoroknya buanter, ya mules. Karena saya nggak pernah menyimpan, nggak ada beban sampai berhari-hari, sampai kepikiran, sampai emosi, yang jalan saja. Marah hari itu saja, saat itu saja, itu sudah selesai. Nah, barang busuk itu dikeluarkan. Nah, Mazmur itu ceritanya begitu, saudara. Ketika masa pencobaan itu datang, itu mengeluarkan semua kebusukan-kebusukan, karakter-karakter, sifat-sifatnya Daud itu keluar semua. Sifat-sifat kita manusia keluar semua. Tapi di situ dia bereskan. Ada keluhan, ada tekanan, ada keluh kesah. Jujur, saudara. Mazmur itu kitab doa yang jujur. Anda belajar dari Mazmur, coba amati setiap langkahnya. Tuhan, aku marah Tuhan sama orang ini. Tapi Tuhan berikan aku kesabaran, berikan aku ketenangan. Biar Tuhan yang membalas. Biar Tuhan yang membalas, jangan lepaskan Tuhan orang ini. Wow, pokoknya doanya memberkati. Nanti, Tuhan nggak usah. Tuhan berkatilah ini orang-orang yang ini, berkatilah orang yang sudah ngambil suamiku Tuhan, supaya dia diberkati dan makin umur panjang dan uangnya banyak, diberkati benar, uangnya banyak benar, Anda makan mengucap di hati. Berkatilah orang yang mencuri suamiku Tuhan, supaya dia makin cantik, makin ini, suami makin digondol, makin gak pulang-pulang. Tuhan, balaskan Tuhan, supaya jangan aku yang membalas, biar Tuhan yang membalas. Namun biar kehendak-Mu yang jadi. Suatu ketika nanti Tuhan tiba-tiba mengubahkan hatimu. Tuhan, ternyata ini orang susah Tuhan. Berkati dia, ampuni Tuhan. Ternyata dia ini orang setengah gila. Sudah mau mati kena HIV. Tuhan sembuhkan dia, Tuhan kasihan. Saya dulu ya, yang nipu saya dulu itu 4 miliar saudara. Saya pertama misui dia tuh. Saya ngutukin dia setiap malam, tak kutukin saudara. Tapi sampai suatu ketika saya tahu kondisinya dia, dari Tuhan sembuhkan orang ini Tuhan dari sakitnya. Ternyata sudah HIV dan dia sudah tergantung obat, sudah kena hepatitis, HIV akut sudah, udah ketergantungan obat. Jadi setiap kali dia punya uang, udah mau kaya, dia mau berobat kan pengen sembuh kan. Jadi begitu saudara, kasihan. Lah anak-anaknya gimana? Ya kemungkinan kena HIV juga. Makanya dia khawatir. Saya baru tahu ternyata berat sekali ya. Karena masa mudanya dia pakai narkoba, suntik saudara. Jadi kena hepatitis, kena HIV, udah komplikasi dia itu. Ya, sampai katanya kalau buang air itu sudah air. Buang air itu sudah air. Tapi dia bisa bertahan karena dengan obat, dia minum obat terus. Asal dia nggak boleh capek aja pokoknya. Begitu capek, masuk rumah sakit. Kasihan ya. Sampai sebegitunya, bertahan. Akhirnya saya mendoakan kasihan ya, kasihan juga 4 miliar. Duh 4 miliar mah, saya kalau sakit kayak gitu bisa ngerampok kali, bukan jangan 4 miliar. Apapun saya tak rampok, usah semacam kali ya, kalau dalam tekanan-tekanan seperti itu ya. Ya kan, demi keluarganya jangan berantakan. Ya kan, kasihan orang begitu saudara. Ya, kasihan. Akhirnya kita bisa memberkati dia, bisa melepaskan pengampunan. Apa, ngalir saja Tuhan, balaskan sakit hatiku Tuhan. Ngalir dulu. Ya, nanti Tuhan yang ajari kita, Roh Kudus itu yang memimpin kita. Yang penting hatimu tuh jangan langit dan bumi akan lenyap. Pokoknya dendamku tinggal tetap jangan dipatok. Buka saja. Ya, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Dibuka saudara. Nah, dan begitu Anda tahu musuhmu itu ternyata penyakitan, akhirnya saudara ngalah kan. Dan kelihatannya saudara lemah, dia mulai kurang ajar sama saudara kan. Ngalami gitu nggak? Wah sering, kan tontonan banyak kita kan. Ketika saya nggak membalas kan dikira orang-orang ini kan saya lemah kan. Ketika kita nggak membalas kan dikira lemah kan. Dikira kita nggak berani kan, ketika kita nggak membalas kan. Nah, jangan ya
merasa lemah ketika Anda nggak membalas. Jangan terintimidasi begitu. Jangan panas. Biarin saja. Ya. Mengapa Tuhan Yesus waktu mau ditangkap dia pergi? Waktunya belum tiba. Bahkan ketika di Getsemani, kenapa Tuhan nggak musnahkan itu orang-orang yang menangkap? Karena memang bukan caranya. Bukan caranya, kita tahu aturan mainnya, dan bukan karena masalah emosi, enggak. Karena kita mau melakukan yang sempurna. Kita mau mendapatkan berkat yang sempurna. Ketika Daud lari dari Absalom, memang dia lari takut? Enggak. Dia nggak bisa ngelawan, bisa. Pada akhirnya tuh harus ngelawan kan. Dan akhirnya mati anaknya. Nah itu yang ditakutkan Daud. Kalau dia lawan mati, dia berharap Absalom bertobat. Dia bisa berharap di tengah jalan ada orang yang bisa mempertobatkan Absalom. Tapi kalau langsung dilawan bisa nggak? Ya bisa, mati langsung anaknya. Nggak ada kesempatan buat bertobat. Ya kan? Kalau saya nggak ngelawan, kalau orang menghina saya nggak ngelawan. Ya, bukan karena saya takut, bukan karena kita lemah. Ya, masa di channel kita banyak jenderal, banyak orang punya duit, kita dihina, kita nggak bisa apa-apa, bisa. Cuman karena kita mau yang sempurna yang dari Tuhan. Ya, jangan membalas karena Anda hebat, tapi jangan mengalah karena Anda lemah. Kan lucu kan? Anda mengalah karena nggak berdaya, jadi ngalah. Anda membalas karena Anda merasa hebat. Itu mental pecundang kalau yang begitu. Ya, itu kan kelihatan kan? Banyak Anda lihat ya, orang-orang yang menghina-hina kita itu orang-orang Kristen. Kenapa mereka nggak berani menghina orang Islam? Saya pernah ya dicaci maki di satu channel YouTube, katanya saya sesat karena menganggap diri Nabi. Lalu saya nanya sama dia, kamu berani nggak ngomongin Muhammad sesat sekarang? Nggak berani. Kenapa kamu berani ngomongin saya sesat? Saya percaya Yesus. Jadi kamu berani ngomong saya sesat gara-gara saya ngaku Nabi. Itu Muhammad ngaku Nabi, kamu berani nggak ngomong sesat? Nggak berani kan? Kamu pecundang. Kamu cuma berani karena saya Cina. Kamu pikir saya nggak akan ngelawan kamu kan? Ya kan? Dia pikir nggak ngelawan kan? Terus ya. Itulah mental-mental pecundang. Jadi Anda jangan menekan orang lain karena Anda lebih hebat. Tapi jangan Anda mengalah karena Anda lemah. Karena aku lemah, udah ngalah aja karena kita lemah. Ya jangan. Ya, itu jadi mental pecundang. Akhirnya Anda akan terintimidasi. Makanya pada saat Anda kuat, Anda jangan tekan orang. Supaya Anda jangan ditempatkan oleh Tuhan dalam posisi lemah yang harus mengalah. Saya ulangi ya. Kalau Anda dalam posisi kuat, jangan pernah neken orang, nginjek orang. Mengapa? Supaya Tuhan jangan menempatkan kamu di dalam posisi yang lemah sehingga kamu harus mengalah. Tapi biarlah kamu dalam posisi yang kuat, yang powerful, dan kamu mengalah. Padahal kamu powerful, kamu punya kuasa buat puntir kepala itu orang. Tapi kamu mengalah. Nanti kamu tidak akan pernah ditaruh di dalam posisi yang lemah sehingga kamu kudu ngalah untuk kudu rendah-rendah nyembah-nyembah. Sehingga Anda nggak perlu ngalami itu. Anggap enggak? Saya ulangi sekali lagi. Kalau kamu dalam posisi yang kuat, powerful, punya uang, punya kedudukan, jangan pernah nginjek orang yang lemah. Sekalipun dia ngelawan kamu, nggak usah. Biarkan saja, selama dia tidak merugikan secara langsung, atau mungkin hanya potensi merugikan tapi tidak ada kerugian apa-apa. Jangan takut. Supaya Tuhan jangan tempatkan kamu dalam posisi yang lemah sehingga kamu kudu ngalah dan nyembah-nyembah orang itu merendah-rendah. Sehingga Anda nggak perlu begitu, karena di dalam posisi kuat pun kamu sudah merendah. Ya, seakan-akan kamu lari dari musuhmu, seakan-akan kamu kalah. Oh enggak. Kamu nggak kalah. Saya banyak melihat orang-orang kaya, orang-orang yang sukses hidupnya, ya bukan sukses karbitan, orang ini rendah hati. Bos saya dulu juga dilawan, diteladung, dia apa. Kenapa toh? Itu nuntut Pak. Saya ingat sekali waktu saya kerja,
Ada satu Cina Medan yang kaya raya, saya nggak sebutkan namanya, kalau saya sebut Anda tahu semua. Itu bos saya, sudah kaya raya sekarang. Konglomerat, salah satu konglomerat Indonesia. Suatu ketika, ada anak buahnya ladung, saudara. Kurang ajar. Kenapa nggak singkir saja? Ya biar nggak ngefek, buang waktu. Tapi kan semua jadi berani. Enggak, cuma dia saja. Mereka tahu kok, nggak ada yang berani. Jadi pelajaran, enggak usah. Rendah hati sekali ya ini bosku saya. Ini bos saya ini rendah hati sekali. Enggak usah, biarin saja. Tapi mohon maaf saudara, berapa hari kemudian saya dengar dia mati kecelakaan. Tapi kan kita nggak bisa nuduh, oh dia yang bunuh, enggak. Bisa jadi memang dia, karena Tuhan belain bos saya ini karena dia cinta, dia orang Kristen ya. Bos saya ini orang Kristen soalnya, cinta Tuhan. Nggak usah. Nah kemudian, tiba ya mungkin ada orang lain, dia punya musuh orang lain, ada orang yang kita nggak ngerti pokoknya. Sekalipun dia kuat, dia nggak mau. Biarin saja ngomong ojek apa, jangan didengerin. Oh, ini mau gimana, kita harus nggak usah kok, jangan didengerin, jangan diterima, nggak usah, jangan buang waktu. Itu ya. Saya banyak ketemu orang-orang yang bijak ya, orang-orang kaya raya itu bijak. Biarin aja, itu biar rakyat aja yang ngurusin. Cuma gitu doang. Padahal dia mau pelintir aja jengkel bisa. Mau pelintir itu bisa. Nah, tapi kalau orang-orang OKB kayak orang-orang kaya nanggung, orang-orang punya duit nanggung kayak saya dulu ya zamannya itu. Orang punya duit tapi nanggung. Oh, dalam ladung saya tak lawan, tak penjarain. Ya kalau perlu saya bayar polisinya. Bodoh kan? Akhirnya kan uangnya kan korat-karit kan? Wah ini duitnya kenapa kumpul? Energinya mana-mana pun melihat buat beginian. Nah, dari situ kita belajar ya. Kita melihat orang-orang. Ketika kamu kuat, justru saatnya kamu mengalah. Ketika kamu sedang lemah, ya doa sama Tuhan. Tuhan, aku harus lawan, aku harus diam. Karena tapi kalau orang pecundang, kalau lagi lemah, ngemis-ngemis, saudara. Ya maaf ya, jilat-jilat pantatnya musuhnya. Begitu kuat dia, injek siapa saja diinjek sama dia. Ya kan? Lupa kalau dia dulu lemah, jilat-jilat pantatnya orang. Begitu kan? Apa ada mental pecundang? Evaluasi diri saya introspeksi. Apa ada pecundang? Itu tanda pecundang itu begitu ya. Pecundang itu beraninya sama sesama kita sendiri, nggak berani sama orang Islam. Ya, pecundang itu cuma beraninya nyerang kita sendiri, orang internal kita. Ya, contohnya ya Gilbert itu pecundang. Berani nggak Gilbert ngomongin Habib Rizik anak iblis? Nggak berani kan? Nggak berani, nggak punya nyali Gilbert ngomongin Ma'ruf Amin anak iblis atau siapa itu Habib Rizik atau Abdul Somad anak iblis, mana berani. Ya kan? Nah, kalau ngatain saya anak itu kan berani kan, karena saya kan bukan siapa-siapa. Nggak taunya dia kejiret-jiret sama kita, sekarang mabok dia, diaudit sama pajak gara-gara kita hembuskan terus tiap hari gaya hidup hedonismenya dia. Kan begitu kan? Wah. Ketika kamu lemah pun, jangan takut. Ketika kamu orang kecil, nggak berdaya, jangan pernah takut. Bukan berarti saya suruh Anda melawan, tapi jangan takut. Pak kita neraka kecil, Pak kita takut. Saya banyak melihat, karena kamu bukan siapa-siapa, kamu takut. Anda pikir saya siapa berani ngelawan seorang Gilbert? Coba, saya banyak yang nasihatin, jangan Pak itu orang besar, backingannya banyak. Emang saya takut? Nggak pernah takut saya. Karena ada Roh Kudus dalam Anda, dan itu Roh Kudus yang suruh saya memberikan suara kenabian buat Gilbert. Ya kan? Kalau orang pecundang, kalau dia lagi nggak ada kekuatannya, dia takut, saudara. Begitu ada kekuatannya, dia injak semua orang. Nah, itu pelajaran hari ini Mazmur ngajari kita. Daud bisa nggak itu mites anak itu mites saja, anak kemarin sore, goblok. Bisa, tapi nggak mau. Dia lebih memilih Tuhan, aku kudu lari, kudu ngenes begini Tuhan. Kudu lari dari anakku sendiri. Sampai isinya diperkosa ya sama anaknya ya, gila ya.
Gila sekali ya, tapi memang sudah begitu. Kalau memang dia harus menanggung, kan Daud sudah siap. Aku harus menuai apa yang aku tabur. Sikap hatinya luar biasa Daud ya. Dia siap menuai apa yang harusnya dia tabur. Dia sudah tahu, Nabi Nathan sudah pernah bilangin dia. Dan dia ya sudah Tuhan, asal aku jangan jatuh ke tangan musuhku, biar aku jatuh ke tanganmu yang kuat saja. Makanya Tuhan sayang sama Daud. Orang-orang yang demikian itu Tuhan sayang. Lagi kuat jangan mites orang lain, jangan nindas. Lagi lemah jangan takut. Ya, Tuhan sayang sama orang-orang seperti ini. Ya, contohnya saya, Tuhan sayang. Haleluya. Haleluya jelek ya. Saya sebel yang haleluya jelek amat ya. Tuhan sayang ya kalau Anda mau ketika Anda kuat, Anda memberikan orang lain pengampunan, ya memberikan orang lain ya sudah ngalah. Ketika Anda lemah pun Anda tidak takut karena Anda tahu di belakangmu ada Tuhan Yesus. Ingat kalau Anda sampai satu rema itu, Anda ngerti rema itu, hidupmu nyaman. Hidupmu akan nyaman sekali. Ya. Kayak Paulus lari, Yesus lari. Lu kok lari? Oh, bukan lari. Memang belum saatnya. Kalau sudah saatnya dihadapin. Kenapa Paul lari ke Eropa? Ya, belum saatnya. Saya disuruh ngasih makan Indonesia, makanya nama saya Joseph. 2015. Ya, Tuhan suruh bilang, nama kamu sekarang Joseph. Ya, kamu harus kasih makan. Makan? Gimana kasih makannya Tuhan? Hari ini benar-benar ya. Loh, Yusuf pun waktu ngasih makan orang Mesir, apa duitnya Yusuf? Bukan duitnya Firaun kan? Sama, saya ini ngasih makan orang Indonesia, apa duitnya saya? Bukan duitnya Anda semua. Kita kumpulin, kita kembalikan kan. Itu 2015 ya, Tuhan suruh saya ganti nama Joseph itu ya. Nama kamu Joseph. Wah, Joseph gaya tuh, Joseph. Ya Joseph nama kamu, nanti kamu diasingkan. Orang akan mengasingkan kamu. Karena kamu bersinar, orang gak suka sama kamu diasingkan sendiri. Tapi kamu akan kasih makan orang. Sahabat saya itu langsung, wah kamu, namamu, berarti kamu harus kasih makan orang dong nanti. Hehehe, saya cuma gitu waktu itu. Terjadi ya, perbuatan itu terjadi. Kita kasih makan orang. Joseph, ya kan? Dan setiap langkahnya penuh hikmat, kita cermat, kita hitung. Tetapi yang lebih penting, tapi gimana? Kok takut lari? Enggak takut. Saya enggak takut ya. Kalau memang saatnya saya hadapi, saya enggak pernah lari ya. Saya enggak pernah lari. Semua masalah-masalah itu saya hadapin semua, enggak ada yang saya lari. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan saya. Nah, enak ya, kalau enak. Pertamanya Anda deg-degan, saudara. Anda pertamanya grogi. Pertama itu Anda goyang, bingung, gayapan, saudara. Tapi kalau Anda sudah yakin, secure sama Tuhan, sure, ya firm sama Tuhan. Nanti saudara tahu yang saya ngomong. Tapi Anda kudu nyoba. Kalau nggak nyoba ya susah. Kapan mau nyoba kalau bukan sekarang? Nah, nanti Tuhan, saya belum siap sekarang Tuhan. Ya Anda nggak siap-siap nanti. Nanti ada masalah lagi. Setiap kali Anda tunda, ya itu kan makin berat. Ya, jangan ditunda. Melakukan firman Tuhan itu jangan ditunda. Barang siapa mendengar logosku dan melakukannya, baru logos. Anda tahu, Anda mengerti, tapi Anda tunda. Ya Anda membangun rumah di atas pasir, tapi Anda mengerti, Anda lakukan, Anda membangun rumah di atas batu. Suatu ketika logos itu benar-benar jadi rema, Anda kepenuhan Roh Kudus. Ya, sehingga Anda begitu lihat ke depan gitu, Anda sudah ngerti akan terjadinya seperti apa. Cuman gitu aja, gampang jalan terus. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Agus.